dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari kita telah memasuki minggu kesengsaraan yang diawali dengan kebaktian Rabu Abu. Berkaitan memasuki minggu kesengsaraan, pembahasan kita pada pendalaman Alkitab pada saat ini juga berkaitan dengan minggu-minggu kesengsaraan, sehingga mengambil tema yaitu beriman dalam penderitaan dengan bacaan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21. Untuk itu mari kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga di dalam kami menjalani kehidupan dengan berbagai peristiwa yang terjadi, kami tetap beriman di dalam Tuhan. Berkati pendalaman Alkitab kami pada sore hari ini, sehingga kami mendapatkan tuntunan di dalam kami ketika menghadapi penderitaan untuk tetap beriman, taat, dan setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan pendalaman Alkitab pada saat ini dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup itu akan menghadapi berbagai macam tantangan. Pasti kita akan menghadapi atau menemui ataupun merasakan adanya penderitaan dan kesengsaraan. Karena hidup itu dinamis, bisa mengalami perubahan setiap waktu. Ada hitam, ada putih, ada tawa, ada tangis, ada kekurangan, ada saat kekurangan, dan saat mengalami kelebihan. Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah di mana peran Allah dalam penderitaan manusia? Di mana peran Allah dalam penderitaan manusia? Dan bagaimana sikap iman yang benar dalam menghadapi kesengsaraan? Kitab Ayub pasal 1 ini menggambarkan sikap iman yang teguh dan taat di saat menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Ayub meyakini bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang peduli dan mengasihi kepada orang yang dalam penderitaan dan sengsara. Ayub adalah gambaran orang yang memiliki kesempurnaan dalam hidup. Dalam ayat 1 dikatakan, Ayub adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub merupakan orang yang memiliki moral yang baik dan taat kepada Allah. Tidak hanya segi moral,
Dalam ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan bahwa Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, serta harta kekayaan Ayub yang begitu luar biasa, atau dalam kata lain, Ayub adalah orang yang berkelimpahan. Hal menarik dalam bacaan ini yaitu pada ayat 6 sampai ayat yang ke-10, di mana ada dialog antara iblis dan Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis, yaitu yang ada dalam ayat 8, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tuhan sangat yakin akan kesetiaan dan ketaatan Ayub, sehingga mengatakan demikian kepada iblis. Dan iblis berpikir bahwa yang membuat Ayub saleh dan setia adalah berkat kekayaan yang melimpah. Demikian juga berkat anak-anak dari Tuhan. Sehingga dengan tidak mendapatkan berkat apapun dari Tuhan, iblis berpikir bahwa Ayub tidak akan taat dan akan meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, karena berpikir Tuhan berbeda dengan iblis, bahwa keyakinannya akan Ayub. Dalam ayat 13 sampai ayat 19 menggambarkan di mana Ayub mengalami pencobaan dan penderitaan hidup yang bertubi-tubi, yaitu saat-saat tersulit dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub kehilangan keledai-keledainya karena diserbu orang Seba. Yang kedua, kehilangan kambing dan domba-domba. Yang ketiga, kehilangan onta-onta. Yang keempat, yaitu kehilangan rumah dan anak-anaknya semua. Ayub tidak lagi memiliki apa-apa. Melalui peristiwa ini, betapa sulit, betapa berat dan menderitanya Ayub. Semua hilang dalam sekejap. Apa yang ia miliki selama ini tidak ada lagi. Sebagai orang yang tidak memiliki kualitas iman dan taat akan Tuhan, pasti akan meragukan Tuhan, menyalahkan Tuhan, bahkan hidup berpaling dari Tuhan. Tetapi menarik, di dalam ayat 20 dan 21 menunjukkan betapa luar biasanya Ayub, di mana dirinya mengoyakkan pakaian, mencukur rambut, dan sujud kepada Tuhan, serta berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Itu diungkapkan Daud
diungkapkan Ayub saat ia sudah kehilangan apa yang dimiliki. Dari apa yang diungkapkan Ayub menunjukkan kualitas iman dan nilai hidup yang dilakukan Ayub ada benar-benar salah, taat, dan takut akan Tuhan. Di tengah penderitaan Ayub, ia tidak goyah akan imannya kepada Tuhan. Ayub justru tetap bersyukur kepada Tuhan. Ia tetap setia dan taat kepada Tuhan, sekalipun dalam penderitaan yang begitu berat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Ayub ini, kita sebagai umat Tuhan untuk senantiasa menghidupi ketaatan, kesalehan, kesetiaan kita, dan juga untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Karena melalui pencobaan dan penderitaan, Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami penderitaan yang berat, atau juga saat bersama-sama dengan umat manusia di seluruh dunia seperti saat ini kita menghadapi pandemi yang juga bisa semakin memperberat keadaan kehidupan kita. Nah, bagaimana sikap kita di tengah-tengah penderitaan hidup yang terjadi? Apakah kita tetap beriman, tetap setia, tetap taat, atau kita berpaling dari Tuhan? Kita akan mendiskusikan beberapa pertanyaan. Selamat mendiskusikan pertanyaan.